Hai, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heru Sasongko, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Suspati Indonesia. Baik, siang hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit atau disingkat dengan K3RS. Apa itu K3RS? K3RS menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi semua sumber daya manusia, rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Latar belakangnya bahwa rumah sakit adalah suatu tempat pelayanan masyarakat yang sangat rentan ya dengan gangguan kesehatan atau terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan, kemudian gangguan dari faktor lingkungan, dan terjadinya bermacam-macam bahaya bersumber dari api, listrik, gas, air ledakan, bahan kimia maupun rusaknya bangunan yang dapat terjadi suatu waktu. Dan tentunya hal ini memerlukan upaya penanganan di lingkungan rumah sakit mulai tahap perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi sehingga potensi bahaya dan resiko dapat ditekan dan dapat dihilangkan. Kemudian bagaimana tentang tujuan K3? Dan K3 kalau secara umum menurut WHO dan ILO bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu bertujuan meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, sosial bagi pekerja di semua jenis pekerjaan secara umum. Yang kedua, mencegah gangguan kesehatan pekerja yang bisa ditimbulkan oleh kondisi dan lingkungan pekerjaan. Yang ketiga, melindungi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Yang keempat adalah menempatkan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan psikologis. Lalu ruang lingkup pelayanan K3RS ini apa semuanya? Berdasarkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 bahwa mencakup bidang-bidang yang pertama adalah manajemen risiko K3RS. Yang kedua adalah keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan pekerja, ya, pelayanan kesehatan pekerja. Yang keempat adalah pengelolaan bahan B3. Kelima, pencegahan dan pengendalian kebakaran. Yang keenam adalah pengelolaan pelaksanaan rumah sakit. Ketujuh, pengelolaan alat medis. Dan yang terakhir adalah kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana. Kedelapan aspek ini terangkum dalam satu sistem manajemen K3RS yang merupakan sistem manajemen yang merupakan bagian dari sistem manajemen rumah sakit secara keseluruhan. Di dalam sistem manajemen K3RS tadi, ya, yang pertama adalah manajemen risiko K3RS. Berisi itu, ya, ini wajib dilaksanakan secara menyeluruh di rumah sakit untuk meminimalkan risiko sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien maupun pengunjung. Yang kedua adalah keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Aspek ini meliputi identifikasi dan penilaian risiko. Yang kedua adalah pemetaan area risiko, kemudian upaya pengendalian keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan kerja. Jadi kegiatan pelayanan kesehatan kerja di rumah sakit dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang keempat yaitu pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dari aspek ketiga. Pengelolaan B3 di rumah sakit bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia, rumah sakit itu sendiri, kemudian pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit dari paparan limbah B3. Jadi di sini proses identifikasi, inventarisasi B3, kemudian menyiapkan material safety data sheet, kemudian menyiapkan sarana keselamatan B3, membuat pedoman SOP dan penanganan keadaan darurat. Ini harus dibuat dalam pengelolaan
bahan bahaya dan beracun di sistem manajemen KTKRS ini. Selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran. Bahwa pengendalian kebakaran ini bertujuan agar semua yang terkait dengan rumah sakit, ini adalah pasien, kemudian pengunjung, SDM rumah sakit sendiri maupun aset rumah sakit sendiri aman dari bahaya api, bahaya asap, bahaya kebakaran. Jadi di poin ini nanti akan meliputi identifikasi area berisiko bahaya kebakaran dan ledakan, kemudian pemetaan area berisiko berbahaya kebakaran dan ledakan, kemudian pengendalian kebakaran dan simulasi kebakaran untuk bisa menghadapi kondisi-kondisi yang bisa terjadi setiap saat. Kemudian yang keenam adalah pengelolaan fasilitas rumah sakit. Pengelolaan fasilitas rumah sakit ini bertujuan untuk memastikan keandalan sistem, utilitas, dan meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi. Jadi kelayakan operasionalnya maupun pengujiannya ini dilakukan secara periodik sehingga memastikan bahwa sistem utilitas dan peralatan tersebut atau utilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh adalah pengelolaan peralatan medis. Secara umum di poin 7 ini bertujuan untuk melindungi SDM, ya, kemudian pendamping pasien maupun pasien sendiri dan semuanya yang terkait dengan rumah sakit aman dan selamat, ya, dan memastikan seluruh proses telah memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir adalah kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan bencana, bahwa rumah sakit itu harus memiliki kesiapsiagaan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak terjadinya akibat kondisi darurat dan bencana yang dapat terjadi setiap waktu. Jadi harus memiliki kesiapsiagaan untuk menghadapi itu. Bagaimana jika terjadi bencana alam, bagaimana jika terjadi pandemi maupun bencana-bencana yang lain. Baik, secara umum semua ini ke-8 poin ini adalah masuk dalam sistem manajemen K3RS, dan dengan penjelasan umum ini nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain, dan dengan pengetahuan yang kita peroleh ini mudah-mudahan bekal kita untuk bisa menyusun sistem manajemen K3RS ini dengan lebih lengkap lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih dari saya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita semua. Bila ada sesuatu kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya, dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.